Kali ini saya akan menayangkan video pembelajaran tentang unsur pembangun cerpen dengan media balon cantik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar pagi ini? Baik, Ibu. Sudah berdoa? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ibu akan mengambil absen ya. Intan, Hadir, Ibu. Iu, Hadir, Ibu. Senda, Hadir, Ibu. Ola, Tidak hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Jaya, Hadir, Ibu. Kelen, Hadir, Ibu. Badumata, Tidak Sakit, hadir. Ibu. dua orang saja yang tidak hadir ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang unsur pembangun cerpen. KD kita dan indikator pada hari ini, yang pertama, KD mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sedangkan indikatornya, yang pertama, mendata unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra. Anak-anak sekalian, pernah dengar cerpen? Pernah, Ibu. Kira-kira yang kalian dengar itu, cerpen itu seperti apa? Menceritakan tentang suatu hal, Ibu. Oke, baik. Kalian pernah menceritakan tentang cerita itu? Pernah, Ibu. Kepada siapa misalnya? Pada teman-teman. Oke, baik. Kalau begitu, siapa yang tahu tentang pengertian dari cerpen? Yuk. Kalau menurut saya, Ibu, cerpen itu menceritakan suatu peristiwa yang terjadi, Ibu. Ibu, cerpen itu adalah menceritakan sebuah peristiwa secara singkat. Itu saja, Ibu. Oke, baik. Yang kalian jawab itu semuanya benar. Di sini Ibu akan menyimpulkan semua jawaban yang kalian jawab. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek tersebut merupakan salah satu ragam dari jenis prosa. Prosa itu karya sastra yang bentuk tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan. Di dalam cerpen juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu ciri-ciri cerpen. Di sini di ciri-ciri cerpen juga terdapat beberapa bagian. Antara lain, pada umumnya cerita itu pendek, itu yang pertama. Yang kedua, isinya singkat. Terus yang ketiga, sanggup meninggalkan sesuatu kesan dalam hati pembaca. Yang berikut, unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen di sini terdapat dua. Yang pertama, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu yang seperti apa? Unsur yang terdapat dalam cerita. Intrinsik dan Ekstrinsik. Oke. Di dalam unsur intrinsik itu terdapat apa saja? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Lani. Ada tema, tokoh atau penokohan, latar, alur, sudut pandang, mana benar. Di dalam unsur intrinsik itu terdapat tokoh, alur,
gaya bahasa, sudut pandang, latar, tema, dan amanat. Kalau begitu, tokoh itu seperti apa? Tokoh itu yang bagaimana? Tokoh orang yang berperan dalam sebuah cerita itu. Oke. Tokoh itu merujuk pada orangnya atau merujuk pada orang atau perilaku dalam sebuah cerita. Yang berikut alur. Lalu apa? Saya itu Yosan, Alur itu jalan cerita itu. Diu, ya alur itu ibu di dalam sebuah cerita itu terdapat ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campur. Campuran pengertian dari alur adalah jalan cerita dari sebuah cerpen. Oke. Yang berikut latar. Latar itu terdapat ada 3 bagian. Yang pertama, latar waktu dan latar suasana. Misalnya latar tempat, di sekolah, di rumah, di sawah. Sedangkan latar waktu pagi hari, siang hari, malam hari. Suasana kalian pinter-pinter semua ya. Terus yang berikut sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kira-kira sudut pandang orang pertama itu bagaimana? Sudut pandang orang kedua itu bagaimana? Siapa yang tahu coba? Jangan sama yang lain. Wara. Sudut pandang orang pertama itu pada diri sendiri. Terus sudut pandang orang kedua itu menunjukkan kepada orang kedua. Terus sudut pandang orang ketiga itu menunjukkan kepada mereka atau kalian. Oke. Sudut pandang orang pertama itu seperti aku, saya. Terus sudut pandang orang kedua dia, kamu, engkau. Dan sudut pandang orang ketiga itu seperti mereka, kalian, kita. Nah, begitu. Ikut gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Contohnya bahasa itu seperti hiperbola, terus personifikasi, nah seperti itu, metafora. Yang berikut unsur ekstrinsik. Nah, dalam unsur ekstrinsik ini ada nilai sosial, terus nilai agama dengan nilai moral. Ya. Oke, baik, supaya kalian lebih mengerti tentang cerpen, saya bagikan ini. Kalian harus baca dan sebentar ibu akan tanyakan tentang unsur-unsur dalam cerpen ini. Oke? Oke, baik, ibu sudah membagikan teks cerpen. Kalian tentukan tema, terus tokoh, suasana, tempat, amanat. Kalian harus bisa menjawab ya. Ibu berikan waktu 5 menit kalian untuk mengerjakan teks tersebut. Oke, baik. Kalian sudah baca? Sudah ibu. Ya, silakan Santi. Tokoh yang terdapat dalam cerpen ini yang pertama. Judul cerpennya tentang apa, Santi? Ya, ibu, judul cerpennya tentang kerasnya kehidupan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerpen ini yang pertama Oden, kedua Tegar, ketiga sudah ibu, 2 sudah. Amanat, Yosan. Yang pertama itu, sebelum apapun kalian sudah, tetaplah mimpi, tetaplah berusaha. Dan yang kedua, bagaimana keadaan orang tua kita, tetaplah berbakti kepada mereka, karena bagaimanapun juga mereka tetap orang tua kita.
Tetaplah tegar, tetaplah menjadi positif walaupun tidak ada orang yang mendukungmu. Dan yang keempat, jangan berbicara sembarangan, karena bisa jadi apa yang kita bicarakan itu belum benar serta menyakiti perasaan orang lain. Latar yang terdapat dalam cerpen tersebut di mana-mana saja, Yusan? Gubuk dengan pedesaan itu. Dan waktu itu latar tempat itu. Latar waktu itu malam hari ketika hujan. Latar suasana dingin, meresahkan, mencengkam, memprihatinkan. Itu saja. Febri, dari cerpen tersebut amanat yang dapat kalian ambil itu bagaimana? Yaitu pertama, seburuk apapun keadaan kita, tetaplah bermimpi, tetaplah berusaha. Terus yang kedua itu bagaimanapun keadaan orang tua kita, tetaplah berbakti kepada mereka. Karena bagaimana juga mereka tetap orang tua kita. Itu saja Ibu yang saya tahu. Oke, baik, terima kasih kepada Febri. Yasin, nilai yang terdapat dalam cerpen tersebut nilai apa saja? Adalah nilai sosial, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Saya harap kalian lebih banyak belajar lagi tentang unsur pembangun cerpen ya. Iya, Bu. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka dari itu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Saya minta 3 orang untuk maju ke depan untuk mengambil balon ini. Ini namanya balon cantik. 3 orang. 1 orang lagi. Ambil balonnya satu-satu. Oke, baik. Sampai di rumah, setelah ini kalian pecahkan balonnya, terus kalian buka, di dalam itu ada sebuah kertas. Lalu tugas kalian di rumah, buatkan dalam bentuk 3 kelompok, cari temannya masing-masing ya. Iya, Ibu. Cari temannya masing-masing, lalu pecahkan balon ini, di dalam ada kertas. Kalian kerjakan apa yang ada dalam kertas tersebut. Kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, baik, silakan pulang. Terima kasih, Ibu. Jangan lupa kerja ya minggu depan. Kumpulkan di mejanya Ibu. Ya, Bu. Karena materi kita hari ini sampai di sini, maka dari itu saya harap kalian belajar lagi tentang unsur pembangun cerpen. Materi kita hari ini sampai di sini. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Siang, Ibu.